Terdapat berbagai pendapat yang berbeda kalau kita ngomongin soal kapan terjadinya zaman keemasan motorsport. Sejarahnya yang panjang dan kaya, serta berbagai seri motorsport yang ada di dunia, membuat pertanyaan ini menjadi sesuatu yang sulit untuk dijawab. Tapi banyak orang yang berpendapat kalau zaman keemasan motorsport terjadi di tahun 80-an. Spesifiknya pada era balapan Grup C yang terjadi dalam ajang World Sports Car Championship atau WSC dan berbagai seri balapan lain. Itu karena banyaknya manufaktur dan tim privat yang ikutan dalam era Grup C yang membuat para penonton sangat senang, dan pada era itu juga terdapat satu manufaktur yang benar-benar mendominasi, di mana saingannya cuma bisa pelanga-pelongo dulu sebelum akhirnya bisa menaklukkannya. Manufaktur yang gue maksud adalah Porsche. Sebelum gue mengajak lo untuk menyelami lautan fakta tentang bagaimana Porsche mendominasi Grup C, gue mau jelasin bentar mengenai apa itu Grup C. Grup C merupakan kategori mobil balap yang fokus pada efisiensi dalam mengkonsumsi bensin. Jadi mesinnya itu bebas, terserah bagi setiap tim. Yang penting mobilnya bisa sampai finish dengan jumlah bensin yang terbatas. Mobil yang bersaing harus memiliki tangki bensin 100 liter dan hanya boleh isi bensin sebanyak 5 kali dalam total jarak 1000 km. Kenapa jarak tempuhnya sampai 1000 km? Karena kategori Grup C digunakan dalam ajang balapan endurance yang berlangsung selama minimal 1000 km atau lebih dari 6 jam. Peraturan yang fokus pada efisiensi mesin menarik perhatian berbagai manufaktur seperti Porsche, Nissan, Jaguar, Toyota, Mercedes, Mazda, Lancia, dan Peugeot, serta berbagai tim privat yang akhirnya membuat Grup C menjadi kategori balapan yang sangat populer, bahkan menyaingi popularitas F1 di tahun 1980-an. Dari berbagai manufaktur yang gue sebutin, nggak ada yang bisa menyaingi dominasi dari Porsche yang berlangsung dari awal Grup C di tahun 1982 sampai akhir dari Grup C di tahun 1992. Porsche mengikuti aturan Grup C dengan menggunakan Porsche 956. Ini merupakan mobil prototipe baru buatan Porsche dan proses pembuatannya merupakan sesuatu yang luar biasa. Chassisnya ini berbentuk monokok dan terbuat dari aluminium, sesuatu yang baru bagi Porsche, tapi memiliki dampak positif di mana 956 lebih ringan dan memiliki handling yang lebih bagus dibanding mobil prototipe Porsche sebelumnya, yaitu Porsche 936. Selain chassis yang ringan, Porsche 956 juga terbuat dari glass fiber reinforced plastic atau GRP, sebuah bahan komposit yang ringan dan kuat. Hal keren lagi dari 956 adalah aerodinamikanya, di mana 956 memanfaatkan ground effect, sebuah prinsip aerodinamika di mana bagian bawah dari mobil dan aspal menciptakan sebuah vakum atau low pressure zone yang membuat udara mengalir di bawah mobil memiliki tekanan yang lebih rendah dibanding udara yang mengalir di atas mobil, yang otomatis menyebabkan udara di bawah untuk mengalir lebih cepat sehingga membuat mobil nempel ke aspal, yang membuat 956 bisa belok pada kecepatan yang lebih tinggi. Itu semua ditambah dengan mesin 2.65 liter flat six dengan turbocharger yang menghasilkan 635 horsepower dengan top speed 350 km per jam. Gabung semua hal tadi dan lu memiliki mobil yang di luar nalar. Porsche dengan 956 mendapatkan juara 1, 2, dan 3 pada 24 Hours of Le Mans dan memenangkan kejuaraan pada WSC di tahun yang sama. Dominasi dari Porsche ini terus berlanjut di tahun 1983. Kemampuan dari 956 membuatnya sangat populer ketika Porsche mulai menjualnya kepada berbagai tim privat di tahun yang sama. Dominasi dari 956 terus berlanjut di tahun 1984. Tapi yang mendominasi bukan tim pabrik Porsche, karena mereka sempat keluar dari kejuaraan WSC gara-gara sebelum 1984 ada rencana untuk mengubah peraturan yang membatasi rata-rata konsumsi bensin dari yang sebelumnya 60 liter per 100 km menjadi 51 liter per 100 km. Nah, karena bakal ada perubahan itu, Porsche punya rencana untuk upgrade 956 menjadi 956B supaya sesuai dengan aturan barunya. Tiba-tiba peraturannya nggak jadi diterapin. Akhirnya Porsche keluar dari WSC. Nah, tapi tadi gue bilang kalau Porsche ngejual beberapa 956 ke tim privat kan. Nah, berbagai tim privat tersebut menunjukkan bahwa 956 tetap merupakan mobil yang dominan dan memenangkan kejuaraan WSC dan mendapatkan juara 1, 2, dan 3 lagi di 24 Hours of Le Mans. Walaupun Porsche sempat keluar dari WSC, mereka juga membuat penerus dari 956 yang bakal dipakai balapan di IMSA atau International Motorsport Association, sebuah badan yang mengadakan dan mengatur berbagai jenis balapan sirkuit di Amerika. Mungkin lo bertanya, kalau 956 masih dominan, buat apa Porsche ngebuat 962 sebagai penerus
penerusnya, itu karena awalnya Porsche pengen ikutan balapan di IMSA GTP Championship di Amerika. Tapi 956 tidak sesuai dengan ketentuan IMSA yang menyatakan kalau letak kaki pengemudi harus di belakang titik tengah ban depan. Otomatis Porsche harus ngebuat 956 lebih panjang, yang juga berarti mobilnya harus dibongkar dan dibuat dari awal. Jadi akhirnya Porsche membuat dua versi penerus dari 956. Satu buat pasar Amerika yang bernama 962 IMSA, dan satu lagi untuk pasar dunia yang bernama 962C yang digunakan pada WSC dan berbagai ajang balapan lainnya. Nah, yang membedakan kedua 962 tersebut adalah mesinnya, di mana 962 IMSA menggunakan mesin 2.8 liter flat six dengan turbocharger yang menghasilkan 680 horsepower, yang kemudian bakal di-upgrade lagi di tahun 1985 dengan mesin 3.2 liter flat six dengan turbocharger yang menghasilkan 720 horsepower. Sedangkan untuk versi 962C awalnya masih menggunakan mesin yang sama dari Porsche 956. Tapi nantinya mulai di tahun 1987, 962C mendapatkan dua pilihan mesin, antara menggunakan 3.0 liter atau 3.2 liter flat six dengan twin turbocharger yang masing-masing menghasilkan 695 horsepower dan 740 horsepower. Kalau misalnya lu udah sampai sejauh ini dan masih belum kebingungan, mungkin lu bertanya, kenapa mesin yang digunakan untuk 962 IMSA dan 962C beda? Itu karena peraturan IMSA di zaman itu melarang digunakannya twin turbocharger. Makanya mesin di 962 IMSA cuma pakai satu turbocharger. Sedangkan nggak ada larangan kayak gitu di WSC. Jadi 962C tetap menggunakan twin turbocharger. Nah, tadi udah cukup banyak ya gue menghantam muka lu dengan fakta. Dan tadi sempat kelihatan sedikit dominasi dari Porsche sampai 1984. Tapi dominasi ini belum selesai, karena dari 1985 sampai tahun 1992, Porsche 962 bertahan sebagai mobil prototipe yang bisa bersaing untuk mendapatkan kemenangan. Langsung aja deh gue tenggelamkan lu dalam lautan fakta. Dalam WSC, Porsche mendapatkan kemenangannya berturut-turut mulai dari tahun 1982 sampai 1984 dengan 956 dan dari 1985 sampai 86 dengan 962C. Dalam 24 Hours of Le Mans, Porsche mendapatkan kemenangan berturut-turut dari 1982 sampai 1987 dengan menggunakan 956 kemudian 962C. Kemudian dalam ajang IMSA GTP Championship di Amerika, Porsche menunjukkan kemampuan dari 962 IMSA dengan memenangkan kejuaraannya di tahun 1985 sampai 1987. Selain bersaing di WSC dan IMSA, Porsche juga bersaing di ajang Super Cup Racing Series, sebuah ajang balapan di Jerman bagi mobil grup C yang diadakan dari tahun 1986 sampai 1989. Dan pada 1986 sampai 1987, Porsche mendapatkan gelar kejuaraannya dengan 962C. Di tahun 1986 juga, Porsche mulai menggunakan sistem dual clutch gearbox yang membuat pergantian gigi yang cepat dan mulus. Udah gitu, sistem ini membuat supaya hampir nggak ada jeda dalam pengiriman tenaga mesin ke roda ketika ganti gigi. Keren banget ya. Lu pikir kemenangannya udah selesai? Belum lah. Masih ada dua ajang balapan lagi yang Porsche ikuti. Mulai dari tahun 1983, Porsche 956 juga mengikuti All Japan Sports Prototype Championship atau JSPC dan langsung mendapatkan kemenangannya di tahun yang sama. Walaupun Porsche tidak mendapatkan kemenangannya di tahun 1984, mulai dari tahun 1985 sampai 1989, kemenangan ini tidak terpatahkan dengan berbagai tim privat yang menggunakan Porsche 962C. Dan terakhir adalah dominasi Porsche pada Interserie, sebuah seri balapan di Eropa yang didirikan sejak tahun 1970, yang menggunakan berbagai jenis mobil balap, mulai dari mobil Group 5 dan Group 7 pada tahun 1970-an, yang kemudian menggunakan mobil Group C di tahun 80-an sampai 90-an. Dan di zaman Group C inilah di mana Porsche 962C dan kemenangan ini nggak bisa dihentikan mulai dari tahun 1986 sampai 1992. Memang di luar nalar. Mungkin lu pada ada yang nanya, kalau Porsche 956 dan 962 sedominan itu, kenapa mereka nggak menang terus-menerus di semua series? Itu soalnya manufaktur lain udah pada berhenti pelangap-pelongo dan akhirnya pada buat mobil yang bisa menyaingi Porsche 962. Mau itu dari Sauber Mercedes C9 atau Jaguar XJR9 dan berbagai manufaktur lain seperti Nissan R90 CK dan Mazda 787B. Itu semua menunjukkan kalau saingannya dari Porsche 962 udah semakin kuat, dan itu juga kenapa Porsche udah berhenti memenangkan kejuaraan di berbagai ajang yang menggunakan grup C. Contohnya di WSC deh, di mana kemenangan Porsche berhenti di tahun 1986. Walaupun masih dapat menang di 24 Hours of Le Mans di tahun 1987 dan kejuaraan di seri lain. Tapi itu semua menunjukkan kalau Porsche telah berhasil membuat mobil prototipe yang memiliki kemampuan untuk konsisten membawa kemenangan dengan Porsche 956 dan 962, di mana kemenangan ini menjadi sesuatu yang diincar oleh berbagai tim privat yang pada beli mobil tersebut. Momen dalam sejarah motorsport ini merupakan sesuatu yang legendaris, makanya sampai sekarang masih dianggap sebagai zaman keemasan bagi Porsche dan dunia motorsport. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini.
video yang panjang lagi dan penuh dengan ledakan fakta ya. Tapi ini semua merupakan bagian dari sejarah dan budaya otomotif yang masih legendaris sampai sekarang. Jadi gimana pendapat kalian tentang video kali ini? Apakah ini pertama kalinya kalian dengar tentang dominasi Porsche ini dan banyak bingungnya? Atau kalian udah lama tahu? Kasih tahu di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini jangan lupa untuk like, kalau nggak suka silahkan dislike, dan kalau suka banget jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys.